Tanya, acara akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan kami ucapkan selamat bergabung secara daring melalui sambungan Skype pada acara rapat koordinasi dan persiapan implementasi penguatan kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPD dalam pelayanan program prioritas. Online meeting ini akan berlangsung sekitar kurang lebih selama 30 menit saja ya Bapak dan Ibu semua, karena pertemuan daring ini hanya bersifat koordinasi dan persiapan saja. Sebelum kita mengadakan pertemuan tatap muka di Puskesmas Sukahaji, dan perkenalkan saya Sefilda sebagai General Admin dan akan memandu acara online meeting ini. Bapak dan Ibu semuanya, perlu diketahui bahwa transformasi layanan primer sebagai bagian dari transformasi kesehatan memiliki peran yang cukup penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Layanan kesehatan primer dapat dikatakan sebagai kontak pertama masyarakat terhadap akses kesehatan yang menyelenggarakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya, bagi yang belum kenal atau sudah kenal, yang akan menyapa Bapak dan Ibu semua dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji oleh Bapak Dr. Gigi Muhammad Ali Mamurah. Namun pada kesempatan kali ini bila beliau berhalangan hadir dan akan diwakilkan oleh Bapak Cecep Agus Kusnadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya mohon maaf juga Bapak Ibu, karena yang seharusnya mungkin memimpin pertemuan ini Dr. Ali, namun dikarenakan beliau sakit, maka untuk pertemuan ini diwakilkan oleh saya. Nama saya Cecep Agus Nadi sebagai Kepala Subag Data Usaha di Puskesmas Sukahaji ini. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan ini, yaitu dalam rangka rapat koordinasi dan persiapan implementasi penguatan kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, yaitu TB, hipertensi, dan DM. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum juga permohonan maaf, pertemuan ini baru diselenggarakan hari ini dikarenakan mungkin karena petugas kami sibuk baik untuk pelayanan di luar dan dalam gedung, maka pertemuan baru terlaksana hari ini dengan pertemuan Zoom dulu. Mungkin nanti ada tindak lanjutnya, kami mengundang Bapak dan Ibu semuanya secara luring. Bapak dan Ibu perlu diketahui juga dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana ditegaskan bahwa Puskesmas mengkoordinasikan sistem jaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya untuk menjangkau seluruh masyarakat. Puskesmas diharapkan mampu berperan aktif sebagai koordinator wilayah yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Koordinasi Puskesmas dengan Pasienkes lainnya, utamanya dengan FKTP lain, dilakukan dalam rangka integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan antar FKTP Puskesmas, Klinik Pratama, baik milik pemerintah maupun swasta, dan tempat praktek mandiri dokter. Regulasi terkait integrasi dan kolaborasi antar FKTP telah tersedia dalam bentuk keputusan Dirjen Yankes nomor 8461 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan integrasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan FKTP lain. Dalam pelaksanaan program prioritas, pedoman tersebut menjelaskan bahwa integrasi dan kolaborasi merupakan penggabungan atau pengkoordinasian pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas dengan FKTP lain. Dalam hal ini, Klinik Pratama, praktek mandiri dokter, khususnya dalam program prioritas yaitu TB, hipertensi, dan DM.
Integrasi dan kolaborasi pelayanan tersebut menggunakan model IQ Care, yaitu pelayanan kesehatan yang merespon kebutuhan individu dan masyarakat melalui penyediaan layanan yang komprehensif, mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, dan penata laksanaan penyakit, rehabilitasi, dan perawatan paliatif. Keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan kesehatan primer menjadi penting mengingat kondisi diprioritaskan terhadap akses, sumber daya, kualitas maupun outcome kesehatan saat ini. Hal ini dapat dilihat antara lain berdasarkan capaian SPM bidang kesehatan secara nasional belum mencapai target 100%, yang mana pada tahun 2023 dalam Ditjen Bina Bangda Kemendagri, di mana capaian SPM bidang kesehatan saat ini lebih banyak dibebankan kepada puskesmas. Dari sisi akses dan sumber daya, jumlah dan pertumbuhan FKTP swasta sangat pesat melebihi FKTP milik pemerintah. Data registrasi Pasienkes Ditjen Yankes per Maret tahun 2024 menunjukkan bahwa proporsi puskesmas sebesar 29%, sedangkan sisanya adalah FKTP lain yang terdiri atas klinik Pratama 43% dan praktek mandiri dokter 28%. FKTP lain merupakan sumber daya potensial untuk meningkatkan akses maupun capaian program kesehatan, sehingga diperlukan integrasi dan kolaborasi antar FKTP milik pemerintah, puskesmas, dan FKTP swasta. Saya mungkin tidak banyak panjang lebar, demikian mungkin sambutan sementara dari saya. Untuk itu, mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep atas sambutannya. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu semuanya, bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan kesehatan primer menjadi penting mengingat kondisi disparitas terhadap akses sumber daya, kualitas maupun outcome kesehatan saat ini. Hal ini dapat dilihat antara lain berdasarkan capaian SPM bidang kesehatan yang secara nasional ternyata belum mencapai target 100%. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk selanjutnya terkait teknis dari rapat koordinasi dan persiapan ini untuk menjelang pertemuan kembali pada rapat pembinaan dan evaluasi implementasi penguatan kolaborasi puskesmas dengan klinik Pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas akan disampaikan oleh Dr. Yani. Disilakan. Ya, terima kasih Pak Asep untuk kesempatannya kali ini. Selamat siang ya dokter-dokter yang ada di Sukahaji. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Nama saya Dr. Yani, saya bertugas di Puskesmas Sukahaji. Hari ini saya izin menyampaikan ya pesan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung nih dok, mengenai 3 program nasional, yaitu tentang pelaporan tadi 3 penyakit, diabetes, hipertensi, dan TB. Nantinya untuk kedepannya para dokter ini yang di TPMD diminta untuk membuat melaporkan ketiga penyakit tersebut setiap bulannya ke puskesmas. Nanti kita siapkan format-format untuk laporannya. Biasanya kita menggunakan Google Form ya dok. Nanti dari format Google Form itu kita olah datanya setiap bulannya untuk dimasukkan ke dalam SPM. Jadi untuk meningkatkan SPM di Kota Bandung juga. Nanti untuk Google Form-nya saya coba share di grup ya dok ya. Nanti kita coba dulu nih buat ngisi Google Form-nya masing-masing dari TPMD. Setelah itu kita akan evaluasi 2 minggu ke depan. Nanti 2 minggu ke depan kita akan adakan luring, kita kumpul di Puskesmas Sukahaji, dan kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang Google Form, tentang laporan, terus tentang
penyakit-penyakit yang akan dilaporkan nanti bisa ditanyakan pas lagi evaluasi di 2 minggu lagi. Sama sekedar info dok, kalau misalkan laporan-laporan yang dari TPMD ini juga sangat berkaitan ya untuk pengajuan SIP. Kalau misalkan laporannya tiap bulan juga ada, kita juga mudah untuk mengakses untuk pembuatan SIP. Kalau misalkan memang nggak ada laporan, kita juga nanti ditanya ini sama Dinas, kalau misalkan dokter udah perpanjang SIP tapi kok nggak ada laporannya ke kita. Nah itu kan kita juga jadi pertanyaannya dok ya. Jadi dimohon emang untuk laporan tiap bulannya kita tunggu di tiap tanggal 25 dok. Biasanya kita tutup bulan itu tanggal 25 di setiap bulannya. Nanti sebelum tanggal itu harus sudah diinputkan setiap pasien-pasien DM, HT, dan TB ke dalam Google Form tersebut. Nanti untuk Google Formnya saya bantu share ya ke grup. Ini tuh nanti tinggal diisi di situ. Ada tanggal, ada dari klinik mana, tinggal diketik aja klinik apa atau dokter siapa. Karena kan di situ juga bercampur ya sama kita di RT RW sekitar Sukahaji. Nanti tinggal diklik aja lainnya dan ditulis aja dokter siapa atau klinik dari mana. Dan itu tuh semua harus dilaporkan ke kita sebelum tanggal 25 gitu ya. Untuk dari saya sekian dok. Apakah ada yang mau bertanya? Maaf, mau tanya. Iya Halo. dok, silakan. Enggak, nanti yang dimasukin tuh harus sesuai KTP, alamat, atau diminta nomor telepon apa gitu. Iya, nanti tuh ada formatnya dok di Google Form itu. Di Google Form itu ada nama sesuai KTP bener dok. Jadi sesuai identitas pasiennya. Jadi memang nanti ada NIK, ada nama, ada tanggal lahir, ada nomor telepon. Itu semua harus diinputkan karena kita semua udah by name by address dok ke laporan ke dinasnya gitu. Nanti tinggal isi aja sesuai dengan Google Form. Maaf, mau tanya lagi gini. Boleh, karena kebanyakan pasien ya, kadang kan mereka nggak bawa KTP, nggak punya HP gitu. Gimana? Gini sih dok, kalau misalkan untuk yang KTP kan sebenarnya untuk pendaftaran kita juga kan memangnya seharusnya membawa identitas ya dok ya. Iya. Pendaftaran ke dokter kan emang harus sesuai dengan identitas yang dibawa kan. Seenggaknya mereka ada tanda pengenal ya, meskipun nggak bawa KTP atau ada tanda pengenal yang lain ya kita bisa inputkan sesuai dengan tanda pengenal yang dibawa aja gitu dok. Enggak, kadang-kadang sama sekali nggak bawa gitu kalau ibu yang udah tua gitu. Apalagi anak kecil gitu. Gitu. Boleh dok kalau misalkan memang kayak gitu, emang maksudnya memang sampai nggak bawa sama sekali gitu, boleh di NIK-nya di 0000 kan, asal ada isinya aja dok. 0000 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Diisi gitu. 00. Tapi ya kalau bisa, karena kan kita juga butuh ya dok ya NIK dan nama lengkap tanggal lahirnya itu kalau bisa diinputkan gitu kalau memang ada gitu. Enggak, pengalaman saya sih selama itu gitu, jarang pasien yang bawa identitas gitu kecuali yang pekerja anak muda gitu ya. Iya sih dok. Kalau boleh mah dok kan kalau di klinik kayak gitu kan sebenarnya harusnya ada SOP untuk pendaftarannya ya dok ya sebenarnya artinya kan seperti itu. Untuk SOP pendaftaran kan pasien tuh memang diharuskan membawa identitas, tapi kan kita di lapangan juga suka ya beda ya dok ya dengan SOP beda. yang ada. Ya kita kasih toleransi mungkin kalau misalkan emang untuk lansia atau anak-anak kita perbolehkan seperti itu dok. Tapi kalau misalkan untuk yang usia produktif ya dimohon diinputkan untuk NIK dan yang lainnya gitu. Iya.
Sama mau tanya satu hal lagi, bisa? Boleh, mangga dok. Boleh, kan ini untuk prioritasnya tadi DM, TB, dan hipertensi. Iya Ya. dok. Nah, kalau misalnya hipertensi kan jelas kita di klinik di tensi juga udah kelihatan gitu. Tapi untuk DM, TB kan kita nggak periksa, paling suspek gitu. Iya, benar dok. Nggak periksa ronsen belum gitu. Kalau pasien datang tapi kita curiga, gimana? Ya. Nah, kalau misalkan untuk pasien curiga TB, nanti tuh di situ tuh ada poin-poinnya dok. Ada yang gejala batuk lama, ada demam, ada pertumbuhan kurang, berat. Apa namanya? Boleh disuspekkan nanti di situ. Seenggaknya ada laporan ke kita dok, gitu. Jadi kita juga bisa, seenggaknya kita bisa cari pasiennya untuk Iya, maaf. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh dok. Karena udah setahun ini ya di tempat praktek swasta gitu, pasien saya tuh kayaknya tinggal 20% jumlahnya. Oh iya. Ya, jadi takutnya gitu kalau laporan sebulan kan pasiennya misalnya cuman nggak ada atau ada 1-2 gimana? Boleh sih dok dilaporkan. Boleh dilaporkan. Maksudnya sebenarnya ini teh sebenarnya kalau misalkan bisa mah semua pasien dilaporkan dok gitu. Oh iya, tapi emang maksud saya gini, emang sekarang tuh udah setahun ini jumlah pasien tuh udah menurun sekali jauh gitu. Paling 20% gitu. Tapi kalau nggak ada DM, nggak ada TB gitu, kadang ya hipertensi mungkin ada gitu. Gimana? Nggak masalah? Sebenarnya nggak masalah sih dok. Kita nggak lihat jumlahnya ya, hanya kalau misalkan setiap bulan ada yang masuk ke kita udah apresiasi sih dok, udah terima kasih sekali kalau misalkan enggak kan tadi nanti kita gitu. Ya kan nanti dikaitkan katanya dengan izin praktek, emang ya pasiennya emang nggak ada gitu, dikit gimana? Nggak apa-apa dok, kalau misalkan memang sedikit, seenggaknya atau ada 1 atau ada 2, kita juga terima kok dok. Kita nggak akan ngelihat jumlah pasiennya ada berapa. Gitu. Seenggaknya ada laporan ke kita, meskipun hanya 1 atau 2, kita juga emang udah seenggaknya tahu gitu, emang dokter melaporkan ke kita gitu. Sedangkan kalau misalkan pasien yang nggak ada sama sekali kan kita juga bingung ya dok ya. Kalau misalkan kayak gitu praktek tapi kok nggak ada pasien sama sekali kan bingung juga di kita gitu. Enggak, emang kadang-kadang bisa ada 0 gitu. Oh gitu. Iya dok, nggak apa-apa asal misalnya ada laporan aja ke kitanya gitu, nihil gitu atau gimana gitu pasiennya gitu. Boleh. Untuk sementara itu terima kasih, nanti minta Google Form-nya aja. Siap dok, nanti dikirimkan ya dok. Iya. Siap. Apakah ada pertanyaan lagi? Sementara udah bagi-bagi, yang lain kali ada yang nanya. Iya, siap dok. Untuk yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Asep ya. Boleh dok, terima kasih dok ya atas pengarahan teknisnya untuk pertemuan kita nanti tatap muka ya. Dan kita itu direncanakan untuk pertemuan selanjutnya secara tatap muka di Puskesmas Sukahaji pada hari Sabtu ya, namun mungkin minggu depan ya, hari Sabtu sekitar jam 8 pagi ke atas lah ya. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan kita infokan kembali di grup kita ya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali terkait rapat persiapan ini? Tidak ada ya? Kayaknya cukup ya. Bapak dan Ibu semuanya
yang lebih ditekankan kembali yaitu mengenai pencatatan dan pelaporan untuk tuberkulosis, hipertensi, dan diabetes karena hal tersebut merupakan program prioritas nasional ya, dan memang kita puskesmas harus membina klinik ataupun TPMD terkait pelaporan tersebut. Nah, sebelum kita closing ya, Bapak dan Ibu semuanya boleh on cam dulu ya, kita akan di capture dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu semua. Belum. Dokian ada? Dokian bisa on cam? Baik, Bapak Ibu, kita mulai di capture ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sama-sama. Izin menambahkan, Asep, boleh? Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi untuk mengikuti Zoom ini ya. Karena partisipasi dan keterlibatan dari klinik dan TPMD di wilayah Puskesmas Sukahaji sangat penting dan sangat kita harapkan ya. Karena sebagai bentuk transformasi layanan kesehatan primer dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Baik Bapak dan Ibu semuanya, usai sudah pertemuan kita hari ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, kami akhiri dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin Bapak Ibu yang masih ada di sini, izin menambahkan sedikit. Nanti kan kita pelaksanaannya itu di minggu depan ya, tanggal 7. Nanti bila memang berhalangan hadir, boleh diwakilkan oleh mungkin stafnya atau asistennya boleh gitu. Paling nanti sama stafnya nanti bisa disampaikan ke dokter kita. Ya betul, dan menambahkan juga ya Bapak Ibu semuanya, untuk menjelang pertemuan nanti itu pasti akan kita informasikan ya, bukan hanya terkait pelaporan mengenai program prioritas nasional ya seperti TB, hipertensi, DM, dan juga nanti ada alur mengenai SIP, kemudian juga nanti ada mengenai jika kita ada misalnya poster kesehatan atau spanduk juga jika ada alokasinya kita akan alokasikan ke Bapak Ibu semua ya agar bisa ditempelkan di klinik atau TPMD-nya masing-masing. Itu. Bapak Ibu mungkin sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk meeting online ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan yang naon, Cun? Atau nggak ada makanan?